Dalam pekabaran Sabat ini, kita akan mempelajari secara khusus tentang John Harvey Kellogg yang diberi judul Hadapi Itu. Bukti sejarah yang kami gunakan adalah dari apa yang tertulis dalam buku, manuskrip, dan atau surat yang ditulis oleh Ellen G. White serta pemimpin gereja di zaman itu. Mengapa pekabaran ini penting kami sampaikan? Karena sesuai pernyataan roh nubuat, inilah alfa dari kemurtadan yang mematikan dan omeganya pasti berhubungan dengan alfa. Dan karena masih ada guru-guru dalam gereja Advent yang mengabarkan kebenaran tebang pilih, mereka tidak mengungkapkan semua bukti tentang Kellogg karena takut fakta yang sebenarnya terungkap. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang bertanya, apakah kami mengabarkan bahwa Kellogg sudah percaya Trinitas sewaktu menulis bukunya The Living Temple atau belum? Perhatikan cuplikan berikut ini. So to summarize, I think it's quite clear, but to summarize it, Kellogg basically said, okay. I'm not trying to say that God is in everything. Okay, God the Father and God the Son, they're both in heaven. But God the Spirit, that's what I'm talking about. God the Holy Ghost is the one that's everywhere. And he says, because I didn't believe in the Trinity before, I couldn't express it this way. But now I've come to believe in the Trinity, and this is really what I'm trying to say in the book. Dia mengatakan, jika dia percaya ini sebelum tulis buku, artinya waktu dia tulis buku, dia tidak percaya Trinitas. Dia hanya percaya panteisme. Tapi kalau dia percaya katanya, dia akan buat pernyataan yang lebih baik lagi. Dia bisa mengungkapkan pandangannya tanpa memberikan kesan yang salah, yang sekarang diberikan buku tersebut. Jelas saudaraku dalam Tuhan, kami tahu bahwa Kellogg belum percaya Trinitas sewaktu dia menulis buku The Living Temple. Lalu kenapa Kellogg menjadi percaya Trinitas sehingga membuat dia berencana merevisi bukunya The Living Temple? Kita akan pelajari dan semua bukti-buktinya umat harus ketahui agar dapat melihat kebenaran yang sejati serta para umat dapat menentukan pilihannya. Mari kita ikuti ceritanya dan pelajari. Mohon diperhatikan baik-baik agar saudara bisa melihat bagian mana yang sering tidak dinyatakan atau tidak diungkapkan oleh guru-guru Trinitas dalam gereja Advent. Padahal bukti-bukti tersebut vital. Saya akan beri kode atau tanda supaya saudara bisa lihat dan kaji. Harap bersabar, karena dalam mempelajari bukti-bukti sejarah, kita harus teliti dan sering harus kembali kepada bukti yang sama agar melihat hubungannya dengan bukti yang lain. Pada tahun 1903 adalah tahun bersejarah dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Pada tahun tersebut, seorang dokter yang terkemuka di dalam gereja Advent yang bernama John Harvey Kellogg menulis sebuah buku medis yang berjudul The Living Temple. Nah, ada sesuatu yang terjadi tentang Kellogg dan hubungannya dengan bukunya tersebut. Mari kita ikuti kesaksian berikut ini. What happened was Dr. Wilkinson said he actually saw Kellogg sometimes out walking down the street with a handsome young man dressed totally in black. Kellogg never introduced this man to anyone. Really? Later, Ellen White was shown that the man who was walking with Kellogg was Satan himself. Dr. Wilkinson told us that Ellen White had said this, and I don't think she ever put that in print. Really? Jadi, Ibu June Rick menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang berjalan bersama Kellogg, yang mana menurut kesaksian pendeta Benjamin Wilkinson, Nyonya White mendapat penglihatan tentang pemuda ganteng tersebut yang adalah setan itu sendiri. Meski tidak ada catatan yang menyatakan bahwa sang pemuda tersebut adalah setan, namun ada tulisan Nyonya White tentang hal tersebut yang terdapat dalam surat 301 tahun 1903 yang ditujukan kepada John Harvey Kellogg. Perhatikan cara Nyonya White menuliskannya. Ada seorang di sisi Anda yang bekerja untuk Anda. Dia adalah pangeran kekuasaan di udara dan Anda dinyatakan sebagai yang terhubung dengannya. Lengan Anda di tangannya, pikirannya membentuk pikiran Anda dan menempatkan kita, umat Allah yang sisa,
dalam terang palsu di hadapan umat Masehi Advent hari ke-7 dan dunia, sementara merepresentasikan diri Anda dalam terang palsu sebagai kuasa besar Allah. Surat ini ditulis tanggal 5 April tahun 1903. Apakah surat ini tentang buku The Living Temple? Mari kita baca kalimat selanjutnya dalam paragraf 3 juga, yang berbunyi, "Hal ini menentang Anda dalam buku sorga. Salah, salah, kata utusan surgawi. Anda ditimbang dalam timbangan dan didapati ringan. Ketika ada pesan dan peringatan yang tidak diperhatikan, alasan Anda telah disusun oleh orang yang berada di sisi Anda. Representasi Allah yang penuh tipu daya dan licik di alam membawa pengaruh mereka yang menawan dan menenangkan sebagai pil kedamaian dan keamanan untuk diberikan kepada orang-orang dalam pandangan spiritualistik yang telah dilembagakan setan dalam teori-teori Anda." Jelas bahwa surat ini Nyonya White tulis sehubungan dengan ajaran panteisme yang dia tulis dalam bukunya The Living Temple. Dan itu rupanya hasil bimbingan pemuda tampan berbaju hitam yang Nyonya White lihat dalam penglihatannya, yang mana adalah setan itu sendiri. Itu sebabnya Nyonya White mengirimkan pesan ini kepada Kellogg. Pemuda tersebut tidak pernah diperkenalkan oleh Kellogg kepada siapapun. Apakah hanya hal ini yang terjadi pada saat itu? Oh tidak, ada lagi yang lain. Kita akan lihat di akhir video ini supaya saudara lihat hubungannya dengan semua amaran yang Nyonya White berikan. Karenanya silakan ikuti sampai akhir. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang belum familiar dengan ajaran panteisme, berikut gambaran ringkasnya dalam buku The Living Temple yang ditulis oleh John Harvey Kellogg, yang terdapat dalam halaman 28 paragraf 2, yang berkata, "Allah adalah penjelasan tentang alam, bukan Allah di luar alam, tetapi di dalam alam, memanifestasikan dirinya melalui dan di dalam semua benda, gerakan dan beragam fenomena alam semesta." Jadi, ajaran panteisme Kellogg ini menyatakan bahwa Allah ada di dalam semua benda, dan Kellogg memberikan contoh pohon. Dia katakan pohon tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ada kuasa kreatif yang terdapat di dalam pohon tersebut, yang secara terus-menerus bekerja maju. Nah, kuasa kreatif dalam pohon tersebut menurut Kellogg adalah Allah itu sendiri. Apakah ini Alkitabiah? Tentu tidak. Allah cukup berfirman, maka semuanya jadi dan bertumbuh serta berkembang biak. Kejadian 1 ayat 11 dan 12 berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Allah berfirman, maka semua pohon-pohon yang menghasilkan buah jadi, serta menghasilkan buah. Allah tidak perlu tinggal dalam pohon-pohon tersebut, tetapi cukup berfirman. Kembali kepada kutipan dari The Living Temple tadi. Saudara perlu ingat penjelasan ini, karena kutipan ini akan berhubungan dengan surat A.G. Daniels kepada Willie White tentang Kellogg. Nah, pada tahun 1903, diadakanlah rapat General Conference di bulan Oktober, atau yang dikenal dengan sebutan Rapat Musim Gugur. Rapat diadakan di Washington DC, Amerika Serikat. Pada saat itu, pengaruh ajaran panteisme Dr. Kellogg sudah mempengaruhi dokter-dokter lainnya dan juga jemaat lainnya yang mulai mendukung pandangan Kellogg tersebut. Gereja mulai terpecah-pecah, sehingga pada rapat musim gugur di tahun 1903 tersebut, ketika gereja Masehi Advent hari ke-7 berkumpul bersama di Washington DC, banyak yang takut akan perpecahan gereja. Hal ini karena Nyonya White belum berbicara dengan tegas tentang buku baru Kellogg, The Living Temple. Tapi ada yang terjadi kepada Nyonya White tepat sebelum rapat dewan terjadi. Nyonya White mendapat penglihatan. Nah, kapankah rapat dewan musim gugur tersebut terjadi? Berikut keterangan dari biografi Nyonya White
yang ditulis oleh Arthur L. White yang berjudul Ellen White, Woman of Vision, halaman 441, paragraf 2, yang berkata, Dewan Musim Gugur Komite General Conference dibuka di Washington DC sesuai rencana pada tanggal 7 Oktober dengan pertemuan di gereja M Street yang baru diperoleh. Saudara-saudara memasuki pekerjaan mereka dengan dedikasi dan kesungguhan. Pada hari-hari permulaan rapat, E.J. Wagoner, A.T. Jones, dan David Paulson tiba di Washington. Dr. Kellogg datang pada Sabat pagi, tanggal 17 Oktober. Sewaktu orang-orang dari Battle Creek memperkenalkan diri, jelas bagi Ketua Daniels dan rekan-rekannya bahwa mereka akan kembali dikonfrontasi dengan The Living Temple serta ajaran panteisme. Berdasarkan data ini, setidaknya rapat tersebut berlangsung sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 17 Oktober. Namun, sebagaimana kalimat akhir dari kutipan ini menyatakan, pada tanggal 17 Oktober tersebut terjadi pergumulan berat tentang pembahasan ajaran panteismenya Kellogg. Sebagai informasi, foto ini bukan dari rapat Dewan Musim Gugur tahun 1903. Namun inilah ketua GC saat itu, A.G. Daniels, yaitu yang duduk di tengah bersama pejabat gereja saat itu. Nah, meskipun perihal panteisme ini tidak dimasukkan dalam agenda rapat, namun gara-gara itu pekerjaan rutin dikesampingkan dan diberikan 1 hari untuk mempertimbangkan filosofi panteistik tersebut. Perwakilan dari ladang bingung. Sepanjang hari mereka bergumul dengan masalah itu. Beberapa bimbang dan bingung. Kira-kira jam 9 malam, Ketua GC A.G. Daniels mempertimbangkan sudah waktunya untuk menskors rapat, tetapi dia tidak berani meminta pemungutan suara. Orang-orang sudah terlalu bingung dan tidak pasti, dan dia tidak ingin mengambil langkah yang akan memperkuat kesimpulan apapun. Jadi dia membubarkan pertemuan itu dan orang-orang kembali ke tempat penginapan mereka masing-masing. Saat berjalan pulang, Daniels tidak sendirian. Arthur L. White dalam buku Ellen G. White, Woman of Vision, halaman 441-442 bercerita, Dr. Paulson yang sangat mendukung Dr. Kellogg bergabung dengan Daniels. Saat keduanya berjalan bersama, mereka melanjutkan diskusi hari itu. Sesampainya di rumah tempat Daniels tinggal, mereka berdiri di bawah tiang lampu dan mengobrol sebentar. Akhirnya Dr. Paulson menggelengkan jarinya pada Daniels dan menyatakan, "Engkau membuat kesalahan dalam hidupmu. Setelah semua kekacauan ini, beberapa hari ini Anda akan bangun dan mendapati diri Anda terguling dalam debu, dan yang lain akan memimpin pasukan." Ketua Daniels menegakkan dirinya dari keletihan dan keputusasaan dan menjawab dengan tegas, "Saya tidak percaya nubuat Anda. Apapun yang terjadi, saya lebih suka digulingkan dalam debu, melakukan apa yang saya yakini benar dalam jiwa saya, daripada berjalan dengan pangeran, melakukan apa yang menurut hati nurani saya salah." Sebagai informasi, tanda emoji pada bagian kanan bawah adalah kode bahwa fakta ini tidak pernah dinyatakan oleh guru Trinitas Gereja Advent, khususnya dalam menjelaskan tentang Kellogg. Tanda emoji ini akan muncul pada setiap bukti yang tidak pernah diungkapkan oleh guru-guru Trinitas Gereja Advent. Jadi, dalam diskusi ini, Dr. Paulson berusaha meyakinkan Ketua GC untuk menerima pekabaran panteismenya Kellogg. Tapi A.G. Daniels sebagai Ketua GC berkeras tidak mau. Lebih baik baginya digulingkan dalam debu daripada menerima kesalahan Kellogg tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Setelah berpisah, Daniels memasuki rumah, di mana dia menemukan sekelompok orang menunggunya. Mereka tampak gembira dan berseru, "Kelepasan telah datang. Ini 2 surat dari Nyonya White." Kita dapat bayangkan perasaan mereka karena 1 harian mereka membahas tentang panteisme tapi tidak ada ujung dan harus menunda rapat. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak orang mendukung ajaran Kellogg tersebut sampai-sampai sulit untuk diputuskan dengan cepat. Dan saat masuk ke rumahnya, A.G. Daniels bertemu dengan sekelompok orang yang sudah menunggu
sebab ada kabar kelepasan dari nabiah Allah. Mujizat telah terjadi. Sebab Nyonya White tidak hadir, namun Nyonya White tahu apa yang terjadi. Apakah kabar kelepasan yang diberikan oleh Nyonya White? Mari kita baca pesan-pesan pentingnya. Suratnya nomor 211 tahun 1903 paragraf 1 tertanggal 22 September 1903 berkata, "Saya memiliki beberapa hal untuk dikatakan kepada guru-guru kita sehubungan dengan buku baru The Living Temple. Berhati-hatilah bagaimana Anda mempertahankan sentimen buku ini tentang kepribadian Allah. Saat Tuhan menyampaikan hal ini kepada saya, sentimen-sentimen ini tidak mendapat persetujuan Allah. Sentimen-sentimen tersebut adalah jerat yang telah disiapkan musuh untuk hari-hari terakhir ini." Perhatikan, surat tersebut ditulis tanggal 22 September 1903 dan tiba tepat pada waktu yang dibutuhkan, yaitu saat peserta rapat bingung untuk mengambil keputusan tentang ajaran panteisme dalam buku The Living Temple. Ingat juga bahwa pada zaman itu proses pengiriman surat tidak secepat sekarang ini. Kemudian, dalam paragraf 2, Nyonya White melanjutkan, "Kita tidak membutuhkan mistisisme yang ada dalam buku ini. Mereka yang menjamu cara berpikir yang menyesatkan ini akan segera menemukan diri mereka dalam posisi di mana musuh dapat berbicara dengan mereka dan memimpin mereka menjauh dari Allah. Telah dinyatakan kepada saya bahwa penulis buku ini berada di jalur yang salah. Dia telah kehilangan kebenaran yang membedakan untuk saat ini. Dia tidak tahu kemana kecenderungan langkahnya." Dengan jelas, Nyonya White menyatakan bahwa buku The Living Temple adalah buku mistis, dan mereka yang melayani pikiran yang menyesatkan ini akan menemukan diri mereka berbicara dengan musuh, yaitu setan. Bukankah hal ini yang sudah terjadi kepada Kellogg? Kemudian Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Kellogg selaku penulis buku The Living Temple berada pada jalur yang salah. Masih dalam paragraf yang sama, kita lanjutkan. Jalur kebenaran terletak dekat di samping jalur kesalahan, dan kedua jalur tersebut dapat terlihat seperti satu bagi pikiran yang tidak dikerjakan oleh Roh Kudus dan yang oleh karena itu tidak cepat membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Intinya, jika pikiran kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Dan masih dalam surat yang sama, paragraf keempat, Nyonya White menyatakan, "Dalam penglihatan malam, masalah ini dengan jelas disajikan kepada saya di hadapan banyak orang. Salah satu otoritas sedang berbicara. Sang pembicara yang mengangkat Living Temple berkata, di dalam buku ini ada pernyataan yang tidak dipahami oleh penulisnya sendiri. Banyak hal yang dinyatakan dengan cara yang kabur dan tidak terdefinisi. Pernyataan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang pasti. Dan ini bukan satu-satunya produksi dari jenis yang akan didorong ke atas rakyat. Pandangan yang fantastis akan disajikan oleh banyak pikiran. Yang perlu kita ketahui saat ini adalah kebenaran apakah yang akan memampukan kita memenangkan keselamatan jiwa kita? Dan pada paragraf 8, Nyonya White menyatakan bahwa di seluruh buku The Living Temple, ayat-ayat dari kitab suci digunakan. Tetapi dalam banyak kasus, ayat-ayat tersebut digunakan sedemikian rupa sehingga makna yang benar tidak diberikan tentang ayat-ayat tersebut. Membaca surat yang pertama ini dikatakan dalam Ellen White, Woman of Vision, halaman 442, paragraf 3. Tidak ada yang bisa membayangkan, kenang Daniels kemudian, keinginan saya untuk membaca dokumen yang datang melalui pos saat kami berada di tengah-tengah diskusi kami. Ada kesaksian paling positif tentang kesalahan berbahaya yang diajarkan dalam The Living Temple. Pesan itu datang tepat pada waktu krisis. Inilah kesaksian Ketua GC saat itu setelah membaca surat pertama tersebut. Betapa dia bersuka cita menerima amaran dari Allah melalui hambanya, Nyonya White.
Surat 2:11 tersebut akhirnya diterbitkan secara lengkap dalam majalah The Review and Herald tanggal 22 Oktober tahun 1903. Dan surat kedua diberi judul Leaders in Our Medical Work karena memang ditujukan untuk para pemimpin dalam pekerjaan medis. Surat tersebut tertanggal 4 Agustus 1903. Berikut cuplikannya dari paragraf 2 yang menjelaskan, dokter itu terjerat jaring tipu muslihat. Dia menyajikan bahwa mengalihkan jiwa dari kebenaran kepada jalan yang terlarang dan kurang penting sebagai hal-hal yang sangat berharga. Hal-hal yang mengarahkan agen manusia untuk bertindak selaras dengan kecenderungan mereka sendiri dan untuk mencapai tujuan mereka yang tidak pasti. Hal-hal yang mengakibatkan kehancuran martabat dan kekuatan umat Allah, mengaburkan terang yang sebaliknya akan datang kepada mereka dari Allah melalui agen-agen yang ditunjuknya. Dokter yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. John Harvey Kellogg. Surat 216 ini memang lebih berat kepada sistem kepemimpinan dalam rumah sakit di Battle Creek, yang mana Nyonya White lihat sudah mulai dikuasai oleh Dr. Kellogg seperti kerajaannya sendiri. Allah tidak setuju cara-cara demikian, dan melalui Nyonya White Allah menyatakan amarannya, termasuk ajaran Kellogg yang mengalihkan umat dari kebenaran kepada jalan yang terlarang. Perhatikan Nyonya White menyatakannya dalam surat yang sama, paragraf 16, yang berbunyi, tujuan Allah tidak bisa diperjualbelikan. Sekarang kita harus menangani masalah ini dengan tegas. Saya memiliki banyak hal untuk dikatakan yang tidak ingin saya katakan di masa lalu. Tetapi sekarang, pikiran saya jernih untuk berbicara dan bertindak. Untuk saudara ketahui bahwa buku The Living Temple tersebut sudah mulai menimbulkan masalah sejak tahun 1902, di mana gedung percetakan The Review and Herald terbakar. Pertemuan doa baru saja dimulai ketika pintu tabernakel terbuka dan seseorang berwajah merah masuk dan berteriak, "Saya tidak suka mengganggu, tetapi kantor penerbitan sedang terbakar." Segera orang-orang dalam ruang tabernakel keluar. Laporan kebakaran pertama yang diterbitkan memberitahu kita bahwa pada hari terjadinya kebakaran, Kepala Pemadam Kebakaran Kota bersama dengan teknisi listrik kantor melakukan inspeksi ke seluruh gedung, memeriksa kabel dan lampu dan lainnya untuk melihat kemungkinan sumber bahaya, dan menyatakan segala sesuatu dalam kondisi memuaskan. Ini dilakukan karena asuransi akan diperpanjang untuk pembaharuan 1 Januari. Jadi, meski dicurigai dari ruang mesin, tetapi setelah diperiksa semua kondisi baik, tidak ada pelanggaran yang dapat menyebabkan api. Kepala Pemadam Kebakaran berkata dalam kesaksian BP Fairchild kepada Arthur L. White, Desember 4 tahun 1965. Ada sesuatu yang aneh, katanya, tentang kebakaran Anda Advent hari ke-7. Dengan air yang dituangkan bertindak lebih seperti bensin. Artinya, semakin disiram air, semakin menyala api tersebut. Dan dalam wawancara berikutnya, beliau berkata bahwa dia selalu kalah saat melawan apinya Advent. Meski ada yang Nyonya White tuliskan tentang peristiwa tersebut, namun tidak sekeras surat-surat ini dan surat-surat berikutnya nanti. Butuh waktu yang lama untuk Nyonya White memberikan tanggapan tegas. Kemudian masih dalam surat yang sama, dalam paragraf 17 kita baca, "Saya mohon maaf terdorong untuk mengambil posisi yang terpaksa saya ambil atas nama umat Allah. Dalam mengambil posisi ini, saya ditempatkan di bawah keharusan memikul beban berat untuk menunjukkan rencana jahat yang saya tahu tidak lahir dari sorga. Ini adalah beban yang seringkali Tuhan berikan kepada saya di masa lalu, agar pekerjaannya dapat maju di jalur yang benar. Betapa banyak perhatian dan kecemasan, betapa derita mental dan beban kerja fisik dapat menyelamatkan saya di usia tua saya." Beban yang ditempatkan pada Nyonya White tidaklah mudah dan ringan, apalagi kondisinya yang sudah tua. Sebab hal itu berhubungan dengan kondisi umat Allah. Namun sebagaimana Tuhan Yesus berikan kepada Nyonya White, itulah yang harus dia sampaikan.
Inilah ringkasan 2 surat yang diterima oleh Ketua GC A.G. Daniels dari Nyonya White sehubungan dengan krisis yang ditimbulkan oleh ajaran panteismenya Kellogg dalam gereja Advent. Apakah yang terjadi pada keesokan harinya? Mari kita baca kesaksian A.G. Daniels yang dia tulis sendiri dalam bukunya The Abiding Gift of Prophecy, Ellen G. White Writing, yang terdapat dalam halaman 338 paragraf 2, yang berbunyi, "Keesokan paginya, kami berkumpul lagi untuk rapat kami. Setelah berdoa, saya bangun berdiri dan memberitahu saudara-saudara bahwa kita telah menerima 2 pesan yang sangat penting dari Nyonya White. Hal ini menarik perhatian semua orang, dan mereka duduk diam sambil berpikir saat saya membaca surat-surat tersebut." Daniels melanjutkan dalam halaman 338 sampai 339. "Tidak mungkin menemukan bahasa untuk menyatakan sejelas dan sekuat yang saya harap saya boleh dapat dari semua fakta yang berkaitan dengan penerimaan, presentasi, dan pengaruh dari kesaksian-kesaksian ini dan yang lainnya yang diterima selama rapat itu. Belum pernah saya melihat bukti tanda dari kepemimpinan makhluk yang serba bijak seperti yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman ini. Hanya pikiran ilahi yang dapat melihat terlebih dahulu kondisi dan kebutuhan kita, dan telah mengirimkan bantuan tepat yang kita butuhkan pada saat yang tepat. Kami telah sampai pada persimpangan jalan. Itu terbukti bahwa kami menghadapi pembagian yang lengkap orang-orang terkemuka, dan segera orang-orang akan dipanggil untuk memilih pihak." Dari kesaksian Daniels ini nyata bahwa gereja Advent secara organisasi sudah tiba pada titik untuk mengambil keputusan berpisah atau terpecah 2. Gereja Advent hampir pecah gara-gara buku The Living Temple. Tetapi puji Tuhan, 2 surat tiba dari Nyonya White tepat waktu. Daniels kembali melanjutkan kesaksiannya dalam halaman 339 paragraf 2. "Saat saya membacakan kepada peserta rapat pernyataan demi pernyataan yang menguraikan ajaran yang salah dalam buku The Living Temple, banyak kata amin yang keluar dengan nyaring, dan air mata mengalir deras. Sejak saat itu terang masuk ke dalam rapat dan kehadiran Allah dengan jelas terasa sepanjang hari. Ketika saya selesai membaca, para saudara segera mulai mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah untuk suara jernih yang telah berbicara kepada kami. Begitu tepatnya pesan-pesan ini menunjukkan situasi bahwa setiap orang yang berbicara wajib mengatakan bahwa itu adalah suara Allah yang berbicara kepada kita. Sebelum rapat ditutup, penulis buku tersebut menyatakan akan menariknya dari pasaran. Saat membaca semua bukti sejarah ini, kami pun merasakan ketegangan yang terjadi, serta pada akhirnya merasakan kelegaan dan haru sebagaimana membaca surat-surat Nyonya White yang dengan jelas menentang ajaran panteismenya Kellogg. Sungguh suatu pengalaman tak terperikan yang dialami oleh gereja Advent sebagai organisasi. Gereja Advent hampir saja terpecah 2, namun oleh mujizat Allah, gereja Advent selamat. Namun, meski banyak bukti sejarah yang nyata dan jelas bahwa gereja Advent hampir pecah gara-gara buku The Living Temple ini, namun kami menjadi sedih. Kenapa? Karena yang berikut ini. Kita dapati Ellen White menyinggung soal medical work. Someone high in responsibility in the medical work. Ketika kita tahu bahwa ini ditulis kepada physicians and ministers. Jadi, di sini kita dapati bahwa ini berbicara bukan tentang gereja Advent. Inilah salah satu sebab mengapa kami rindu kabarkan kebenaran bukti sejarah tentang Kellogg dan The Living Temple-nya, agar umat-umat Allah yang jujur hatinya dapat melihat dan mengerti apa sebenarnya yang terjadi dan mengambil keputusan penting dalam hidup masing-masing. Dari beberapa bukti yang sudah kita pelajari di awal ini dengan jelas dinyatakan oleh bukti sejarah dan tulisan roh nubuat bahwa peristiwa The Living Temple berhubungan dengan gereja Advent. Itu sebabnya The Living Temple adalah alfa dari kesesatan yang mematikan, maka omeganya lebih lagi
dan sudah pasti berhubungan dengan alfa. Mari kita kembali ke ruang sidang. Arthur L. White menambahkan dalam buku Ellen White, Woman of Vision, halaman 443, paragraf 2, yang berkata, sebagaimana pembacaan berakhir, salah seorang dari para pendeta bangkit dan menyatakan bahwa dia merasa terkesan, meminta semua yang mengusulkan untuk mengambil sikap tegas dengan Sister White dalam pergumulan besar ini untuk bangkit berdiri. Hampir setiap orang di ruangan itu berdiri. Juga disebutkan bahwa pada sesi rapat tersebut, Dr. Kellogg menanggapi dengan baik dan mengatakan bahwa dia menerima kesaksian itu dan bahwa dia akan mengubah susunan kata dalam buku The Living Temple yang berhubungan dengan masalah teologis. Tapi, pernyataan Kellogg tersebut agak tidak menentu dan bisa berubah. Sikapnya berubah-ubah dan akhirnya ternyata sang dokter tidak pernah benar-benar berubah. Kita akan lihat nanti sebab ada amaran berikutnya. Nah, setelah rapat Dewan Musim Gugur tersebut, A.G. Daniels kemudian mengirimkan sebuah surat ke Willie White, anak Nyonya White, tertanggal 29 Oktober 1903. Berikut tampilan awalnya. Beberapa bagian dari surat sudah pernah kita bahas, namun kita segarkan kembali dan juga melihat bagian-bagian yang tidak ditampilkan oleh guru-guru Trinitas Gereja Advent. Berikut adalah terjemahan bagian awal dari surat tersebut. A.G. Daniels menuliskan, sejak rapat Dewan ditutup, saya merasa bahwa saya harus menulis kepadamu secara rahasia mengenai rencana Dr. Kellogg untuk merevisi dan menerbitkan ulang The Living Temple. Dia, yaitu Kellogg, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum datang ke rapat Dewan, dia telah memikirkan masalah ini dan mulai melihat bahwa dia telah membuat kesalahan kecil dalam mengekspresikan pandangannya. Dia kemudian menyatakan bahwa pandangannya yang terdahulu mengenai Trinitas telah menghalangi dirinya untuk membuat pernyataan yang jelas dan benar-benar tepat. Tetapi dalam waktu singkat, dia menjadi percaya pada Trinitas dan sekarang dapat melihat dengan jelas di mana semua kesulitan itu dan percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Perhatikan, Kellogg mau revisi dan cetak ulang. Kenapa? Karena awalnya dia tidak percaya Trinitas. Dan setelah dia percaya Trinitas, membantu lebih jelas tentang ajaran panteismenya. Inilah asal-muasal penyusupan ajaran Trinitas di dalam Gereja Advent. Dan karenanya, Nyonya White sudah buat tulisan bahwa buku itu mengandung ajaran yang mematikan. Mari kita lanjutkan suratnya untuk melihat Trinitas yang bagaimana yang Kellogg yakini. Dia memberitahu saya bahwa dia sekarang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan bahwa menurut pandangannya adalah Allah Roh Kuduslah dan bukan Allah Bapa yang memenuhi semua ruang dan setiap makhluk hidup. Dia mengatakan jika dia percaya ini sebelum menulis buku, dia bisa mengungkapkan pandangannya tanpa memberikan kesan yang salah yang sekarang diberikan buku tersebut. Apakah Trinitas yang Kellogg yakini berbeda dengan yang diyakini oleh Gereja Advent yang sekarang? Tidak berbeda. Meskipun Kellogg padukan Trinitas dengan panteismenya, namun Trinitas yang Kellogg yakini sama dengan yang dipegang oleh Gereja Advent yang sekarang. Nah, tolong diingat, berdasarkan surat ini, kita ketahui bahwa di tahun 1903, Kellogg sudah percaya Trinitas. Sekarang, mari kita lihat cuplikan dari surat tersebut yang tidak ditampilkan oleh guru-guru Trinitas Gereja Advent. Dan saudara akan lihat mengapa tidak diungkapkan. Inilah cuplikan dari halaman 2 surat A.G. Daniels kepada Willie White. Dan kalimat yang kami tandai warna hijau umumnya tidak diungkapkan sepenuhnya oleh guru-guru Trinitas Gereja Advent. Untuk memudahkan saya tampilkan terjemahannya pada bagian bawah layar. Dikatakan, saya menempatkan di hadapannya keberatan yang saya temukan dalam pengajaran tersebut dan mencoba untuk menunjukkan kepadanya bahwa ajaran itu benar-benar bertentangan dengan Injil. Sehingga saya tidak melihat bagaimana hal itu dapat direvisi dengan mengubah beberapa pernyataan. Kalimat ini adalah pernyataan resmi dari ketua GC saat itu, dan merupakan pesan penting yang perlu kita ketahui.
sebab ketua GC dalam hal ini mewakili gereja Advent, mewakili organisasi gereja. Jadi, pada waktu Kellogg menceritakan kepada Daniels bahwa saat dia menulis buku The Living Temple, dia belum percaya Trinitas dan karena itu membuat kesalahan, namun setelah dia percaya Trinitas, dia melihat itu dapat diperbaiki dan berencana untuk cetak ulang. Dan berdasarkan cerita ini, Daniels tidak setuju. Karena bagi ketua GC saat itu, yaitu A.J. Daniels, entah direvisi atau tidak ada pengaruhnya. Ajaran Kellogg tersebut mau dirubah dari panteisme menjadi gabungan panteisme dan Trinitas. Bagi A.J. Daniels benar-benar bertentangan dengan Injil. Pernyataan bertentangan dengan Injil penting ditekankan, sebab ketua GC tidak bisa sekedar menolak tanpa dasar. Harus ada dasar yang jelas mengapa dia tidak setuju, yaitu Injil. Bahkan dalam webinar yang baru-baru ini terjadi, yang narasumbernya berasal dari Ayas menyatakan bahwa gereja Advent saat itu secara umum sudah menerima Trinitas. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Ketua GC saat itu dengan jelas menolak ajaran Trinitas Kellogg. Dan kita akan lihat bukti lainnya sebagaimana kita belajar. Kemudian kita masuk ke dalam halaman 3. Jika saudara baca bagian akhir halaman 2, A.J. Daniels menceritakan kepada Willie White bahwa setelah Kellogg berbicara dengan dirinya, Kellogg kemudian pergi berbicara dengan saudara Prescott, yaitu wakil ketua GC, untuk membantu dia memperbaiki pernyataan yang menyesatkan. Tetapi Prescott tidak berkenan dengan cara demikian. Namun Kellogg berusaha. Dia berkatakan dia akan tetap menyerahkan satu buku The Living Temple kepada Prescott untuk dipelajari secara menyeluruh dan menghapus semua yang Prescott percaya salah dan menyesatkan. Kemudian Kellogg katakan dia akan serahkan juga satu buku kepada saudara Stephen Haskell untuk membuat kajian yang sama. Nah, oleh karena hal itu, Prescott pun setuju untuk mengkaji dan memberikan tanggapan kepada Kellogg. Nah, perhatikan kalimat yang ditandai hijau, dan saya tampilkan terjemahannya pada bagian bawah layar. Dikatakan, setelah menghabiskan sepanjang hari mempelajari buku dari bagian pertama sampai bagian akhir, saudara Prescott menjadi yakin sepenuhnya bahwa tidak mungkin untuk merevisi bagian dari buku yang berhubungan dengan teologi itu, dan dia menulis kepada sang dokter tentang hal tersebut. Bahkan dalam kalimat selanjutnya dikatakan bahwa sebelum Kellogg menerima surat tanggapan dari saudara Prescott, Kellogg terlebih dahulu kirim surat ke Prescott supaya mencantumkan catatan dalam kajiannya bahwa buku The Living Temple akan direvisi dan siap untuk dijual dalam 3 minggu. Tapi Prescott tidak mau. Fakta-fakta ini penting sekali dijelaskan karena terbukti sudah 2 pemimpin tertinggi gereja Advent saat itu yang menolak rencana Kellogg tersebut. Baik tidak direvisi atau direvisi, ketua GC dan wakilnya tidak setuju. Kemudian Daniels berkata, sekarang Anda akan melihat bahwa kita sedang menghadapi apa yang dapat terbukti menjadi perbedaan dan pergumulan yang serius. Kita benar-benar heran dengan jalan yang diambil sang dokter dalam tentang buku itu. Lihat kalimat paling atas warna hijau. Nah, saudaraku dalam Tuhan, A.J. Daniels sebagai ketua GC berkata, kita sedang menghadapi perbedaan dan pergumulan gara-gara buku The Living Temple tersebut. Maka jelas bahwa yang Daniels maksudkan adalah gereja Advent. Dan dalam kalimat hijau bagian tengah dinyatakan bahwa sejak setahun lalu Prescott sudah jelaskan 3 masalah dengan buku tersebut, yaitu pada tahun 1902. Dan salah satunya tentang kepribadian Allah, di mana panteisme mengajarkan bahwa Allah itu ada di dalam semua benda. Hal ini tentunya tidak selaras dengan Alkitab. Dan sebelum kita kembali ke bukti tulisan Roh Nubuat, ada kutipan dari surat ini yang perlu juga kita ketahui. A.J. Daniels menyatakan, sampai saat Roh Nubuat berbicara, artinya saat surat dari Nyonya White diterima, sang dokter yaitu Kellogg dan mereka yang percaya dengannya mengambil posisi pantang menyerah dan memperlakukan mereka yang berbeda dengan Kellogg dan teman-temannya sebagai musuh yang menciptakan pertikaian dan perselisihan. Inilah sikap dari mereka yang percaya dengan ajaran Dr. Kellogg tentang panteisme serta trinitasnya.
Ingat pada tahun 1903, Kellogg sudah percaya Trinitas. A.J. Daniels menyatakan bahwa sampai saat roh nubuat berbicara, yaitu saat surat dari Nyonya White diterima dan dibacakan, sang dokter yaitu Kellogg dan mereka yang percaya dengan Kellogg mengambil posisi pantang menyerah dan memperlakukan orang-orang yang berbeda dengan mereka sebagai musuh yang menciptakan pertikaian dan perselisihan. Inilah sikap dari mereka yang percaya dengan ajaran Dr. Kellogg tentang panteisme serta trinitasnya. Nah, sebelum surat Nyonya White tiba, Dr. Kellogg dan pengikutnya menganggap semua yang tidak setuju sebagai musuh dan yang menciptakan perselisihan. Sementara gereja Advent yang saat itu masih anti-trinitas berusaha menjangkau kepada Kellogg dan pengikutnya untuk bertobat dan tinggalkan ajaran sesat panteismenya plus Trinitas. Kondisi ini sudah terbalik di zaman sekarang ini. Kemudian, dikatakan, kita berkewajiban untuk menolak menyerahkan 1 inci dari tanah atau untuk mengkompromikan satu hal dari kebenaran yang Allah telah berikan kepada kita. Sungguh saya merasa bahwa situasi kita saat ini lebih berbahaya daripada waktu sebelumnya. Saudaraku dalam Tuhan, bisa kita lihat, sungguh berbeda ketua GC saat itu dengan ketua GC yang sekarang. Dan tolong ingat bukti-bukti ini karena ada hubungannya dengan penjelasan roh nubuat nantinya. Sementara itu, tanggal 1 November tahun 1903, Nyonya White mengirim surat kepada A.J. Daniels. Namun surat tersebut bukanlah untuk menanggapi surat yang tadi. Tanggapan surat yang tadi akan muncul kemudian. Mari kita baca cuplikan dari surat tanggal 1 November 1903 tersebut. Inilah tampilan dalam bahasa Inggrisnya. Mari kita baca terjemahannya berikut ini, yang terdapat dalam paragraf pertama. Saya ingin menulis beberapa patah kata tentang surat dan naskah yang telah dikirimkan kepada Anda saat rapat dewan. Sesaat sebelum saya mengirimkan kesaksian-kesaksian yang Anda katakan tiba tepat pada waktunya, saya telah membaca sebuah insiden tentang sebuah kapal dalam kabut yang berhadapan dengan gunung es. Selama beberapa malam, saya hanya tidur sedikit. Tampaknya saya sedang tertunduk sama seperti sebuah pedati yang merunduk. Pada suatu malam, suatu pemandangan disajikan dengan jelas di hadapan saya. Sebuah perahu berada di atas air, dalam kabut yang tebal. Tiba-tiba petugas jaga yang melihat berseru, "Gunung es di depan!" Di depan, menjulang tinggi di atas kapal, sebuah gunung es yang sangat besar. Sebuah suara yang berwibawa berseru, "Hadapi itu!" Tidak ada suatu saat keraguan-raguan. Itu adalah saat untuk bertindak cepat. Ahli mesin menaikkan kecepatan penuh, dan orang yang berada di kemudi mengemudikan kapal itu lurus menerjang gunung es itu. Dengan suatu bunyi yang hebat, kapal itu menghantam es itu. Terjadi suatu goncangan yang menakutkan, dan gunung es itu hancur berkeping-keping, jatuh dengan bunyi seperti guruh di atas dek. Para penumpang benar-benar digoncang oleh benturan yang keras, tetapi tidak ada nyawa yang hilang. Kapal itu cedera, tetapi masih dapat diperbaiki. Kapal itu bergerak kembali dari terjangan itu, bergetar dari haluan keburitan, bagaikan seekor makhluk hidup. Kemudian kapal itu bergerak maju, melanjutkan perjalanannya. Banyak yang tidak menyadari bahwa surat ini berhubungan dengan peristiwa rapat dewan musim gugur, khususnya tentang buku The Living Temple John Harvey Kellogg. Apa buktinya? Perhatikan kalimat yang ditandai kuning dan ditandai biru muda. Surat atau kesaksian yang Nyonya White maksudkan adalah surat nomor 211 tanggal 22 September 1903 dan surat nomor 216 tanggal 4 Agustus 1903. Kedua surat tersebut A.J. Daniels sebut sebagai surat yang tiba tepat waktunya. Karena saat itu rapat tentang The Living Temple mengalami kebuntuan dan harus diskors. Dan oleh karena kedua surat tersebut, akhirnya rapat dapat ditutup dengan kesepakatan menolak ajaran Kellogg. Nah, rupanya sebelum Nyonya White mengirimkan kedua surat tersebut, Nyonya White menerima penglihatan tentang kapal yang berhadapan dengan gunung es yang menjulang tinggi. Perintah yang diberikan kepada jurumudi adalah hadapi gunung es tersebut, dan akhirnya jurumudi kapal mengarahkan kapal ke gunung es dan menerjangnya.
gunung es hancur, dan kapal cedera, namun masih bisa diperbaiki dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian Nyonya White menyatakan yang berikut ini dalam paragraf 2-4, yang berbunyi, "Saya tahu makna gambaran ini. Saya menerima perintah. Saya telah mendengar kata-kata seperti suara yang hidup dari kapten kita, hadapi itu. Saya tahu apa tugas saya dan tidak ada sesaat pun yang harus hilang. Waktunya untuk tindakan yang menentukan telah tiba. Tanpa menunda-nunda, saya harus segera mematuhi perintah. Hadapi itu." Inilah mengapa Anda menerima kesaksian-kesaksian yang Anda telah terima. Malam itu saya bangun pukul 1, menulis secepat tangan saya bisa menulis di atas kertas. Kita semua telah berdiri di pos-pos kita seperti penjaga yang setia, bekerja dari subuh sampai larut untuk mengirimkan instruksi kepada rapat dewan yang kami pikir akan membantu Anda. Jadi, oleh karena penglihatan tersebut, Nyonya White segera menulis dan mengirimkan surat kepada A.G. Daniels yang saat itu sedang memimpin rapat Dewan Musim Gugur. Jelas dari penglihatan ini, kapal tersebut adalah gereja Advent, dan gunung es itu adalah Kellogg dan ajaran panteismenya, serta para pengikutnya. Nyonya White mendapat perintah dari Yesus sang kapten untuk hadapi ajaran sesat tersebut dan terjang. Dan akhirnya itulah yang terjadi, yaitu saat Dewan menerima 2 surat dari Nyonya White, Kellogg dan pengikut-pengikutnya diterjang. Jangan lupa, saat Kellogg diterjang, dia sudah percaya Trinitas. Tulisan-tulisan Roh Nubuat ini tidak diungkapkan oleh guru-guru Trinitas dalam gereja Advent saat menjelaskan tentang Kellogg. Kenapa tidak diungkapkan? Karena akan jelas bahwa Yesus perintahkan untuk gerejanya menerjang ajaran Kellogg, yaitu panteismenya plus Trinitas. Dan jika saudara baca paragraf 9 dari surat yang sama, Nyonya White berkata, "Saya senang bahwa saya masih hidup untuk menghadapi bahaya dan jika mungkin menghindarinya. Pengalaman yang saya alami di masa lalu sangat membantu saya saat ini. Namun ini tidak bertahan lama, karena setelah Nyonya White meninggal, perubahan besar pun terjadi." Nyonya White berkata dalam manuskrip 1 tahun 1915 paragraf 2, "Aku katakan kepadamu sekarang bahwa ketika saya diistirahatkan, perubahan-perubahan besar akan terjadi." Apakah terbukti perkataan Nyonya White ini? Kita akan lihat sebagaimana kita lanjutkan. Kita kembali ke bulan November tahun 1903. Perlu diketahui bahwa Kellogg telah mengirimkan surat ke Nyonya White pada tanggal 24 Oktober 1903 dan menyatakan bahwa dia sadar akan kesalahannya. Sebelumnya dia tidak lihat, namun setelah mendengarkan 2 surat dari Nyonya White, dia akhirnya mengerti. Namun yang menarik, kita akan lihat bahwa Nyonya White tetap memberikan tanggapan dan nasihat. Kenapa? Karena pada tanggal 25 Oktober 1903, Kellogg mengirim surat ke Wakil Ketua GC, W.W. Prescott, bahwa dia, yaitu Kellogg, telah melihat permasalahannya, bahwa bukan Allah Bapa yang berada dalam pohon, tetapi Allah Roh. Persis yang seperti Kellogg jelaskan kepada A.G. Daniels dalam suratnya tanggal 29 Oktober. Kellogg sebenarnya belum berubah. Nah, sehubungan dengan surat A.G. Daniels kepada Willie White tersebut, Willie White kemudian mengirimkan balasannya tanggal 4 November tahun 1903. Perhatikan cuplikannya berikut, dan karena kurang jelas, kami tampilkan terjemahannya di bagian bawah. Surat ini, kalimat pembukaannya berkata, "Ibu dan saya baru saja membaca surat Anda tertanggal 29 Oktober, yang mana Anda berbicara tentang berbagai rencana yang telah diusulkan untuk merevisi dan mencetak ulang The Living Temple." Karenanya jelas bahwa surat ini ditulis sebagai balasan dari surat A.G. Daniels tanggal 29 Oktober 1903 tentang rencana Kellogg merevisi bukunya The Living Temple. Satu sisi mereka senang karena Kellogg mau tarik bukunya, tapi satu sisi masih bergumul karena Kellogg masih mau revisi dan cetak ulang. Oleh karena itu, Willie White berkata dalam suratnya, "Saya pikir Ibu akan segera mengirim surat kepada Anda menyatakan pandangannya tentang hal ini." Dan Nyonya White tidak langsung kirim surat ke Daniels, tetapi langsung ke Kellogg. Suratnya nomor 253 tanggal 20 November tahun 1903. Berikut cuplikannya dalam paragraf pertama.
Saya harus memberitahu Anda bahwa gagasan Anda mengenai beberapa hal dengan jelas salah. Saya ingin Anda bisa melihat kesalahan Anda. Buku Living Temple tidak boleh ditambal. Beberapa perubahan dibuat di dalamnya dan kemudian diiklankan dan dipuji sebagai produksi yang berharga. Akan lebih baik untuk menyajikan bagian fisiologis di buku lain dengan judul lain. Saat Anda menulis buku itu, Anda tidak berada di bawah inspirasi Allah. Di sisi Anda ada orang yang mengilhami Adam untuk melihat Allah dalam terang palsu. Seluruh hati Anda perlu diubah, dibersihkan secara menyeluruh dan seutuhnya. Apakah maksudnya Nyonya White dengan ditambal atau beberapa perubahan? Maksudnya adalah rencana Kellogg dalam merevisi The Living Temple setelah dia percaya Trinitas. Karena menurut Kellogg, bukan Allah Bapa yang di dalam pohon, tetapi Allah Roh. Namun menurut Nyonya White, gagasan ini salah dan buku tersebut tidak boleh ditambal atau dirubah. Sebab dalam menulisnya, Kellogg tidak dipimpin oleh Allah, tetapi oleh setan. Jadi, tidak ada gunanya ditambal atau dirubah. Nyonya White sarankan agar bahas saja tentang fisiologis tubuh dan dalam buku yang lain serta judul yang lain. Bagi Nyonya White, hatinya Kellogg perlu dirubah dan dibersihkan seluruhnya, seutuhnya. Kenapa Nyonya White berkata demikian? Karena setelah rapat dewan, Kellogg berkata akan menarik buku dari pasaran. Lalu Kellogg kirim surat ke Nyonya White bahwa dia sadar akan kesalahannya. Tapi, berdasarkan surat Daniels ke Willie White, Kellogg rencana revisi buku dengan memasukkan doktrin Trinitas, lalu cetak ulang. Artinya, Kellogg belum bertobat seutuhnya. Itu sebabnya Nyonya White nasihatkan demikian. Saudara sekalian dalam Tuhan, surat ini tidak pernah dibahas oleh guru-guru Trinitas. Padahal surat ini berhubungan dengan buku The Living Temple serta rencana Kellogg merevisi dengan ajaran Trinitasnya. Kenapa? Karena jika guru-guru Trinitas Gereja Advent mau meneliti, maka akan jelas berdasarkan surat-surat ini bahwa Nyonya White tidak percaya Trinitas. Sebab meski Nyonya White tidak menyebutkan kata Trinitas, tetapi dengan jelas Nyonya White menyatakan rencana Kellogg untuk tambal dengan beberapa perubahan pada buku The Living Temple adalah salah dan tidak boleh. Dan bila kita ingat kembali surat A.G. Daniels kepada Willie White, perubahan yang dimaksudkan Kellogg adalah memasukkan doktrin Trinitas ke dalam bukunya. Surat 253/1903 paragraf 3 melanjutkan. Ada banyak hal yang harus Anda atasi sebelum Anda dapat diselamatkan. Di dalam hati yang tidak dipimpin oleh Allah, ada sesuatu yang membuatnya ingin dipertahankan di jalan yang salah. Orang-orang yang dengan setia mengatakan yang sebenarnya menunjukkan kesalahan Anda telah anggap sebagai musuh Anda. Ingat kembali surat A.G. Daniels kepada Willie White. Daniels menceritakan kepada Willie bahwa dia keberatan tentang rencana revisi tersebut, karena meski direvisi atau tidak, hal tersebut sama saja, sebab baik panteisme dan Trinitas bagi Daniels adalah bertentangan dengan Injil. Wakil ketua GC juga tidak setuju, karena dia sudah baca dari awal sampai akhir dan tidak ada gunanya direvisi. Nah, Nyonya White bilang, orang-orang tersebut yang setia menyatakan kebenaran dan menyatakan kesalahan Kellogg, telah Kellogg anggap sebagai musuh. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, ketua GC dan wakilnya tidak percaya Trinitas dan anjurkan yang benar kepada Kellogg. Tapi Kellogg malah anggap mereka musuh. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Nyonya White selanjutnya menjelaskan tentang perjalanan umat Advent mendapatkan kebenaran. Kalimat berikut ini saya yakin familiar bagi umumnya pelajar tulisan Roh Nubuat. Suratnya 253 tahun 1903 paragraf 4 berkata, Suami saya, Ketua Joseph Bates, Pendeta Pierce, Ketua Edson, dan banyak yang lainnya yang tekun, mulia, dan setia ada di antara mereka yang setelah berlalunya waktu pada tahun 1844 mencari kebenaran. Pada pertemuan-pertemuan penting kami, orang-orang ini akan bertemu dan mencari kebenaran seperti mencari harta karun. Saya bertemu dengan mereka dan kami belajar serta berdoa dengan sungguh-sungguh, karena kami merasa bahwa kami harus mempelajari kebenaran Allah. Seringkali kami tetap bersama sampai larut malam, dan terkadang sepanjang malam, berdoa memohon terang dan mempelajari firman.
Dari pernyataan ini dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa cara mereka mendapatkan kebenaran bukan seperti Kellogg, yang mana ada seorang pria tampan berbaju hitam yang berjalan di sampingnya. Kemudian Nyonya White melanjutkan nasihatnya dalam paragraf 28 yang berkata, "Saya memohon untuk Anda berpaling kepada Tuhan dengan sepenuh hati sebelum terlambat selamanya. Pisahkan diri Anda dari pengaruh yang telah memisahkan Anda dari saudara-saudara Anda yang terlibat dalam pelayanan Injil dan dari orang-orang yang dipimpin Allah. Teori tambal sulam tidak dapat diterima oleh mereka yang setia pada iman dan prinsip-prinsip yang telah bertahan dari semua pertentangan pengaruh setan." Dalam pembukaan suratnya, Nyonya White telah menyatakan bahwa buku The Living Temple tidak boleh ditambal. Dan kembali pada bagian akhir surat, Nyonya White tekankan lagi bahwa teori tambal sulam tidak dapat diterima. Dan teori tambal sulam yang dimaksudkan adalah doktrin Trinitas. Jangan lupa isi surat A.G. Daniels ke Willie White tanggal 29 Oktober tahun 1903 yang menyatakan bahwa Kellogg telah menjadi percaya Trinitas dan akan merevisi buku The Living Temple berdasarkan doktrin Trinitas tersebut. Nah, surat 253 ini tertanggal 20 November 1903, meskipun merupakan tanggapan Nyonya White atas surat A.G. Daniels kepada Willie White, tetapi dia tujukan langsung kepada John Harvey Kellogg. Karenanya, tambal sulam yang Nyonya White maksudkan adalah rencana Kellogg memasukkan doktrin Trinitas ke dalam buku The Living Temple. Kemudian, ingat juga bahwa A.G. Daniels menyatakan keberatannya tentang rencana revisi, sebab entah panteisme atau panteisme plus Trinitas, keduanya bertentangan dengan Injil. Nyonya White juga menyatakan hal yang sama, bahwa kalau mau terlibat dalam pelayanan Injil, tinggalkan ajaran Kellogg tersebut. Nah, salah satu isu besar dari teori panteisme plus Trinitas adalah konsep Allah yang spiritualistik, dan hal itu meniadakan kepribadian Allah. Menurut Kellogg, Allah itu ada di semua benda. Contoh yang dia gunakan adalah pohon. Nah, pada awalnya, Kellogg percaya bahwa Allah yang ada pada pohon adalah Allah Bapa. Namun setelah dia percaya Trinitas, Allah yang dia maksudkan adalah Allah Roh. Allah Rohlah yang berada dalam setiap benda atau makhluk. Nah, perhatikan cuplikan berikut ini. Ajaran yang diajarkan oleh Living Temple adalah membuat personality of God itu spiritualistik. Ini hal yang perlu diingat. Dan itu sebabnya ajaran yang muncul belakangan ini yang menunjukkan adanya pribadi Allah yang spiritualistik adalah pengulangan dari apa yang diajarkan oleh John Harvey Kellogg. Dan dikatakan dalam tulisan Ellen White ini bahwa itu akan berlangsung sampai akhir zaman. Apakah Nyonya White ada singgung soal kepribadian Allah dalam surat 253 ini? Tentu ada. Mari kita baca paragraf sebelumnya. Suratnya nomor 253 tahun 1903 paragraf 12 berkata, "Seringkali saya sudah melihat Yesus yang indah itu, bahwa ia adalah satu oknum. Saya bertanya padanya kalau Bapanya adalah satu oknum dan mempunyai bentuk sama seperti dia sendiri. Yesus berkata, 'Aku adalah wujud yang nyata dari keoknuman Bapakku.'" Kalimat ini Nyonya White kutip dari bukunya Early Writings halaman 77 paragraf pertama yang dicetak tahun 1882. Artinya, sejak 1882 sampai 1903, Nyonya White tidak berubah. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, saudara bisa baca juga dalam buku Tulisan-tulisan Permulaan. Dan inilah yang kami yakini. Karenanya, kita belum tahu ajaran yang mana yang pendeta tadi nyatakan. Nah, bagaimana Bapa dan Anak tinggal dalam hidup kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Itulah yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan berikut ini. Mari kita lihat ringkasannya. Yohanes 14 ayat 20 berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu." Kemudian dalam doa Yesus kepada Bapanya, dia berkata, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita,
supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21. Kapankah ini terjadi? Pada hari Pentakosta. Karenanya Paulus menuliskan dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh anak Allah tentunya sama dengan roh Kristus. Dan memang Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Nah, bagaimana caranya? Paulus lanjutkan, aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Roh Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Inilah yang dinyatakan oleh Efesus 3 ayat 16 dan 17 tersebut. Tidak heran Roh Nubuat menyatakan hal yang sama dalam The Youth Instructor tanggal 11 Oktober tahun 1900, paragraf 10. Dikatakan, Anda membutuhkan Roh Kristus untuk tinggal di dalam hati Anda oleh iman, jika Anda bersedia untuk mengajar orang jalan ke sorga. Jelas sekali Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Nah, apakah Roh Kristus tersebut adalah penghibur? Sudah pasti. Kita baca kutipan berikut dari Manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Alkitab dan Roh Nubuat, bahwa Roh Kristus itu tinggal dalam hidup kita oleh iman. Dan dengan menerima Kristus dalam hidup kita, kita juga menerima Bapa, sebab Bapa dalam anak dan anak di dalam kita. Karenanya, apa yang disampaikan oleh sang pendeta dari Ayas tadi tidak jelas. Kami khawatir dia tidak percaya adanya Roh Kristus. Nah, apa bedanya dengan panteisme? Tentu sangat berbeda. Panteisme ajarkan Allah ada di semua benda dan makhluk, seperti pohon dan manusia. Artinya, semua manusia. Nah, apakah Roh Kristus ada dalam pohon? Tentu tidak. Alkitab dan Roh Nubuat tidak mengajarkan demikian. Apakah Roh Kristus ada dalam semua orang? Tentu tidak juga. Loh, kenapa? Karena perlu iman untuk menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Inilah kuncinya, iman. Jadi, tidak semua manusia memiliki Roh Kristus. Hanya yang memiliki iman kepada Bapa dan Anaklah yang menerima Roh Kristus. Sementara panteisme sama sekali tidak membutuhkan iman. Karenanya, hati-hati dengan penjelasan sang pendeta tadi. Apakah roh itu di dalam Alkitab? Roh itu adalah pikiran. Yesaya 40 ayat 13 berkata, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Dan ayat ini dikutip oleh Paulus dan dia ganti kata roh menjadi pikiran. Roma 11 ayat 34 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Kemudian roh itu juga adalah hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup adalah sama sebab sumbernya satu, yaitu Yesus. Serta roh itu adalah karakter, sebagaimana Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang menyatakan daftar buah-buah roh. Hal yang serupa Roh Nubuat nyatakan dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 249, paragraf 3, yang berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini, Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Jelas, baik Alkitab dan Roh Nubuat sama sekali tidak mengatakan bahwa Roh Kristus itu adalah bentuk
spiritualistik dari Kristus. Tidak ada. Malah saudara harus berhati-hati dengan ajaran Trinitas. Kenapa? Karena Trinitas ajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah makhluk yang berbeda dari Bapa dan Anak, yang mereka sebut Allah Roh. Nah, makhluk Allah Roh inilah yang tinggal dalam hidup para kaum Trinitas. Bukankah itu sama dengan spiritisme? Karenanya hati-hati saudaraku dalam Tuhan dengan ajaran dongeng isapan jempol manusia. Kita kembali ke surat 253. Perhatikan nasihat Nyonya White berikut ini dalam paragraf 31. Pikiran Anda sudah gelap seperti Mesir. Jika Anda jatuh ke batu dan dihancurkan, Kristus akan menerima Anda. Tapi Anda telah berdiri di tanah musuh, melakukan pekerjaannya. Dunia keagamaan dengan cepat melewati jalan yang sama yang telah Anda ikuti. Jika Anda terus mengikuti jalan ini, Anda akan mendapat banyak teman. Tapi apa akhirnya? Jelas sekali bahwa pernyataan ini bukanlah dukungan yang kuat terhadap doktrin Trinitas yang Kellogg baru yakini, namun adalah kecaman keras terhadap Kellogg. Dan pada saat yang sama, Nyonya White memperingatkan Dr. Kellogg bahwa dia akan menemukan banyak teman karena dunia keagamaan dengan cepat melewati jalan yang sama yang Kellogg telah ikuti. Artinya, dunia keagamaan mayoritas percaya Trinitas. Mari kita lihat bukti fakta berikut ini. Berdasarkan data ini, nyata bahwa seluruh dunia sudah menyembah Trinitas. Apakah Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, semua mempunyai Allah Trinitas dalam sebutannya masing-masing, tetapi semua menyembah Allah Trinitas. Sementara Judaisme dan Islam, meskipun tidak menyembah Trinitas, tapi mereka menolak anak Allah. Nah, tidak heran Nyonya White berkata, jika Kellogg terus mengikuti ajaran Trinitasnya, maka Kellogg akan mendapat banyak teman, yaitu seluruh dunia. Sebab sangat sedikit yang percaya kepada Allah Bapa dan kepada anaknya Yesus Kristus, yaitu anak yang Bapa peranakan. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan. Surat 253 tersebut tidak hanya menasehatkan Kellogg untuk kembali kepada Allah Bapa dan kepada anaknya Yesus Kristus, tetapi juga dengan jelas menyatakan bahwa Nyonya White tidak percaya Trinitas. Nyonya White adalah anti-Trinitas. Jadi, perkataan pendeta yang dari Ayas tadi tidak benar, sebab dia menyatakan bahwa gereja Advent saat itu secara umum sudah menerima Trinitas. Berdasarkan bukti sejarah dan tulisan Roh Nubuat, nyata bahwa ketua GC tidak percaya Trinitas, wakil ketua GC saat itu juga tidak, dan Nyonya White terlebih lagi tidak percaya Trinitas. Kellogg yang percaya Trinitas, Nyonya White sebut sebagai orang yang mempunyai pikiran gelap seperti Mesir dan berada di tanah setan. Karenanya Nyonya White tutup dengan kalimat berikut ini dalam paragraf 34 yang berkata, "Saya menulis kepada Anda seperti yang saya lakukan untuk seorang putra. Menjauhlah dari musuh, pendakwa saudara-saudara. Katakan padanya, enyahlah engkau, setan." Inilah sikap umat Allah yang dikuasai oleh Roh Kristus. Meski Kellogg percaya panteisme dan Trinitas, tapi Nyonya White tetap jangkau dan panggil kembali. Sebab bagi Nyonya White, pikiran Kellogg yang berisi panteisme dan Trinitas sama gelapnya dengan Mesir. Perlu kelepasan dan itu hanya dalam Yesus. Apakah nasihat Roh Nubuat tentang The Living Temple hanya sampai di sini? Sebelum kita lihat jawabnya, coba perhatikan cuplikan berikut ini. Jadi kita lihat apa yang dikatakan oleh tulisan Ellen White adalah bukan berkata tentang gereja Advent, tetapi tentang the living temple dan pengaruhnya sampai pada akhir zaman, yaitu mereka menolak akan Trinitas dan juga personality, personhood dari Roh Kudus. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, terjadi kebingungan bahkan sempat terdiam sesaat. Dikatakan gara-gara The Living Temple dan pengaruhnya sampai akhir zaman,
maka ada yang menolak Trinitas dan Roh Kudus. Sungguh memprihatinkan penjelasan tersebut, dan inilah yang diajarkan kepada umat Advent. Padahal semua bukti sejarah menyatakan dengan jelas bahwa gara-gara The Living Temple, maka Kellogg akhirnya menerima Trinitas dan bahkan mau revisi untuk masukkan ajaran Trinitas tersebut ke dalam buku itu. Dan rencana itu ditolak oleh Ketua GC dan Nabi Tuhan Nyonya White. Dan bahkan Nyonya White katakan itu dari setan. Mungkin ada yang bertanya, di mana dalam surat 253 ini yang menyatakan bahwa Nyonya White anti-Trinitas? Mari kita baca paragraf 29 yang menjelaskan, penebusan kita dilakukan bukan oleh anak Allah yang tinggal di sorga, tetapi oleh anak Allah yang menjadi inkarnasi, mengambil kemanusiaan atasnya dan datang ke dunia ini. Demikianlah hidup kekal dihadirkan bagi kita. Doktrin Trinitas Gereja Advent mengajarkan bahwa Yesus disebut anak Allah nanti setelah lahir di dunia ini. Tapi Nyonya White tidak berkata demikian. Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah sejak di sorga. Anak Allah yang di sorgalah yang menjadi manusia. Itu sebabnya Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengaruniakan anaknya. Nah, doktrin Trinitas Gereja Advent tidak percaya hal ini. Trinitas dalam Gereja Advent mengajarkan bahwa Yesus muncul bersamaan dengan Bapa dan karenanya bukan anak. Sebutan anak itu hanya permainan peran dalam rencana keselamatan. Namun tidak demikian dengan Nyonya White. Dia percaya Yesus adalah anak Allah bahkan sejak di sorga. Jelas. Kembali, apakah surat 253 ini akhir dari semua nasihat untuk Kellogg dan bukunya The Living Temple? Oh tidak. Gejolak masih terus berlanjut. Buku baru dikeluarkan dengan judul Miracle of Life. Buku ini disebut sebagai revisi The Living Temple, yaitu dengan cara menghilangkan ajaran panteismenya. Namun meskipun demikian, pengaruh panteisme masih tetap merasuk umat dan khususnya para dokter. Karenanya, nasihat dan amaran roh nubuat masih terus diberikan. Salah satunya adalah manuskrip 46 tanggal 18 Mei 1904. Nyonya White menuliskan dalam paragraf 7 yang berbunyi, saya sangat menyesal bahwa Living Temple keluar sebagaimana yang direncanakan dan diedarkan, dan yang terburuk yang paling melanda hati saya adalah pernyataan yang dibuat mengenai buku itu. Buku itu berisi pendirian-pendirian pengajaran Nyonya White. Ketika saya mendengar ini, saya merasa sangat sedih, sehingga seolah-olah saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Seandainya saya mengatakan sesuatu, saya akan berkewajiban untuk mengatakan kebenaran apa adanya. Jika saudara ingat kembali kesaksian A.G. Daniels setelah membacakan 2 surat Nyonya White dalam rapat Dewan Musim Gugur, dikatakan, sebelum rapat ditutup, penulis buku tersebut menyatakan akan menariknya dari pasaran. Artinya, setelah mendengar nasihat dan amaran Nyonya White, Kellogg menyatakan akan menarik buku The Living Temple dari pasar. Namun sepertinya tetap beredar dan dijual. Kemudian Kellogg menyatakan kepada A.G. Daniels dia hendak merevisi The Living Temple setelah dia percaya Trinitas. Bahkan disebutkan bahwa buku tersebut berisi ajaran-ajaran dari Nyonya White. Apakah Nyonya White bersuka cita? Oh tidak. Nyonya White sangat sedih hatinya, sakit hatinya, sampai-sampai tidak tahu mau bicara apa. Kenapa? Karena Nyonya White tidak percaya Trinitas dan tahu itu dari setan. Apakah ada contoh ajaran Nyonya White yang digunakan Kellogg? Kita lihat cuplikan berikut dari surat Kellogg kepada G.I. Butler tertanggal 28 Oktober tahun 1903. Artinya, surat ini dikirimkan setelah rapat Dewan Musim Gugur ditutup. Mari kita baca suratnya. Sejauh yang saya bisa pahami, kesulitan yang ditemukan dalam The Living Temple semuanya dapat dirangkum menjadi pertanyaan. Apakah Roh Kudus adalah pribadi? Anda bilang tidak. Saya mengira Alkitab mengatakan hal sama karena alasan kata ganti orang dia digunakan dalam berbicara tentang Roh Kudus. Saudari White menggunakan kata ganti dia dan telah mengatakan dalam banyak kata bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga dari kealahan.
Bagaimana Roh Kudus dapat menjadi oknum ketiga dan tidak menjadi pribadi sama sekali sulit bagi saya untuk mengerti. Saudaraku dalam Tuhan, kalau memang Nyonya White percaya Trinitas, mengapa Nyonya White sakit hati saat Kellogg menggunakan pernyataan-pernyataan roh nubuat? Seharusnya Nyonya White senang, tetapi kenyataannya Nyonya White sangat sedih. Sebab memang oknum ketiga kealahan itu bukanlah Allah roh, sebagaimana yang Kellogg yakini. Oknum ketiga kealahan itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Bagi yang mau belajar tentang oknum ketiga dari kealahan secara konteks, kami cantumkan linknya di bagian deskripsi di bawah. Kita kembali ke surat 253. Ada sebuah pernyataan yang diajarkan salah konteks oleh kaum Trinitas. Mari kita baca paragraf 9. Living Temple berisi alfa dari teori-teori ini. Omega akan menyusul sebentar lagi. Saya gemetar untuk umat kita. Gambaran indah ini sama dengan godaan yang dibawa musuh kepada Adam dan Hawa di Eden. Artinya dibawa oleh setan. Kita sudah belajar dari bukti sejarah bahwa The Living Temple awalnya berisi panteisme, namun akhirnya direvisi menjadi panteisme plus Trinitas. Nyonya White katakan dia gemetar untuk umat kita. Umat yang mana yang Nyonya White maksudkan? Umat gereja Masehi Advent hari ke-7. Kenapa gemetar? Karena alfanya saja sudah hampir membuat perpecahan gereja, apalagi omeganya. Apakah alfa dan omega berhubungan? Sudah pasti. Alfanya mengandung unsur Trinitas, terlebih lagi omeganya pasti Trinitas. Adalah suatu keanehan jika alfanya Trinitas dan omeganya berubah menjadi non-Trinitas, lalu Nyonya White gemetar. Kenapa aneh? Ingat kembali daftar berikut ini yang diajarkan oleh guru Trinitas Gereja Advent, yang bernama Jerry Moon. Sejarawan Gereja Advent yang sekarang ini menyatakan bahwa tahun 1846 sampai 1888 adalah periode dominasi anti-Trinitas, dan mulai bergeser sejak tahun 1898. Apa artinya? Artinya mereka yang hidup dalam periode tersebut menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan bukan Trinitas. Dan ini terjadi selama 52 tahun lebih. Jadi bila Omega adalah anti-Trinitas dan membuat Nyonya White gemetar, maka Nyonya White terlambat gemetarnya. Sebab 52 tahun lebih Nyonya White hidup dalam periode anti-Trinitas dan baru gemetar nanti setelah muncul buku The Living Temple. Inilah yang namanya guru-guru Trinitas bingung. Kenapa? Karena jika semua fakta diungkapkan oleh guru-guru Trinitas, maka umat Advent akan lihat dengan jelas bahwa omeganya itu adalah Trinitas itu sendiri. Sebab alfa dan omega pasti berhubungan. Itu sebabnya dalam suratnya nomor 277, paragraf 21, Nyonya White menyatakan, akan dikatakan bahwa Living Temple telah direvisi, tetapi Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa si penulis tidak berubah. Artinya Kellogg tidak berubah. Dan bahwa tidak ada persatuan antara dia, yaitu Kellogg, dan para pelayan Injil, sementara dia, yaitu Kellogg, terus menghargai pandangan-pandangannya saat ini. Saya diminta untuk mengangkat suara saya sebagai peringatan kepada umat kita dengan mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Artinya, Kellogg tetap sama apapun isi suratnya kepada Nyonya White atau kepada para pemimpin lainnya. Kellogg tetap percaya panteisme plus Trinitas. Mau direvisi atau tidak direvisi, tetap sama. Itu sebabnya Ketua GC A.G. Daniels menyatakan keberatannya. Sebab tidak ada gunanya. Baik panteisme dan Trinitas, keduanya bertentangan dengan Injil. Dan sebagai penutup, kita lihat satu lagi amaran Nyonya White, dan surat ini ditulis dalam manuskrip 21 tahun 1906 yang diberi judul Keluarlah dan Berpisah. Judul yang menarik, keluar dan berpisah dari apa? Mari kita lihat cuplikannya. Saya tidak bisa tidur semalam. Surat-surat telah datang kepada saya dengan pernyataan yang dibuat oleh pria yang mengaku telah bertanya kepada Dr. Kellogg, apakah dia percaya pernyataan yang Sister White nyatakan? Dia menyatakan bahwa dia percaya, tetapi dia tidak percaya.
Sebab memang Kellogg menggunakan kutipan roh nubuat bukan berdasarkan apa yang Nyonya White ajarkan, tetapi berdasarkan ide-ide yang telah terbentuk dalam pikirannya berdasarkan panteisme dan trinitas. Kemudian Nyonya White menasihatkan yang berikut ini dalam paragraf 8. Mari kita baca. Saya diinstruksikan untuk mengatakan sentimen mereka yang mencari ide-ide ilmiah yang lebih maju tidak bisa dipercaya. Representasi seperti berikut ini telah dibuat. Bapa adalah seperti terang yang tidak terlihat. Anak adalah sebagai terang yang diwujudkan. Roh sebagai terang yang terpancar keluar meluas. Bapa itu seperti embun, uap yang tidak terlihat. Anak itu seperti embun yang berkumpul dalam bentuk yang indah. Roh itu seperti embun yang jatuh ke kursi kehidupan. Representasi lainnya, Bapa itu seperti uap yang tidak terlihat. Putra itu seperti awan kelam. Roh adalah hujan turun dan bekerja dengan kuasa yang menyegarkan. Nyonya White menjelaskan dalam paragraf selanjutnya bahwa semua representasi spiritualistik ini hanyalah kesia-siaan. Hal itu tidak sempurna, tidak benar. Gambaran tersebut melemahkan dan mengurangi keagungan yang tidak dapat dibandingkan dengan keserupaan duniawi. Allah tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah dibuat oleh tangannya. Semuanya ini hanyalah hal-hal duniawi, menderita di bawah kutukan Allah karena dosa manusia. Kemudian Nyonya White memberikan gambaran yang berikut ini yang dikutip juga dalam buku Evangelism halaman 615 paragraf 1 dan sering sekali digunakan oleh kaum Trinitas untuk membuktikan doktrin Trinitas mereka adalah benar. Kita baca dalam paragraf 9-11 dari manuskrip 21 tahun 1906 yang menjelaskan, Bapa adalah seluruh kepenuhan dari kealahan secara badani dan tidak terlihat oleh mata manusia. Anak adalah seluruh kepenuhan dari kealahan yang diwujudkan. Firman Allah menyatakan bahwa Dia adalah bentuk wujud dari pribadinya. Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak tunggal yang diperanakkannya supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ditunjukkan kepribadian dari Bapa. Penghibur yang dijanjikan Kristus untuk dikirim setelah Dia naik ke sorga adalah Roh dalam seluruh kepenuhan dari kealahan, mewujudkan kuasa karunia ilahi kepada semua yang menerima dan percaya pada Kristus sebagai seorang juru selamat pribadi. Ada 3 pribadi yang hidup dari trio surgawi. Dalam nama 3 kuasa besar ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka yang menerima Kristus melalui iman yang hidup dibaptiskan, dan kuasa-kuasa ini akan bekerja sama dengan pelaku-pelaku taat sorga dalam usaha mereka untuk menghidupkan kehidupan baru dalam Kristus. Perhatikan baik-baik saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan, Bapa adalah is dalam bahasa Inggris, seluruh kepenuhan kealahan. Kemudian Anak adalah atau is dalam bahasa Inggris, seluruh kepenuhan kealahan. Penghibur adalah Roh dalam atau in seluruh kepenuhan kealahan. Bisa lihat perbedaannya? Untuk membantu kami perbesar dalam layar berikut ini. Dikatakan, Bapa adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Anak adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Penghibur itu adalah Roh di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan. Bisa lihat perbedaannya? Penghibur itu adalah Roh. Nyonya White tidak tulis penghibur itu adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Tidak, tetapi penghibur itu adalah Roh di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, in all the fullness of the Godhead. Sungguh sangat berbeda, saudaraku dalam Tuhan, dan sangat jelas. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa penghibur itu yang adalah Roh ada di dalam Bapa dan Anaknya. Dan melalui Roh atau penghibur kita menerima kepenuhan kealahan dari Bapa dan Anak. Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita bisa lihat penjelasan ini dalam Yohanes 14 ayat 20 dan Yohanes 17 ayat 21. Melalui kutipan ini, Nyonya White sama sekali tidak mengajarkan doktrin Trinitas.
Lalu bagaimana dengan kata Heavenly Trio? Heavenly Trio adalah yang berikut ini. Bapa adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Anak adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Penghibur itu adalah Roh di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan. Inilah Heavenly Trio atau trio surgawi itu, yaitu Bapa, Anak, dan Penghibur yang adalah Roh. Namun ingat apa yang Nyonya White tulis, bahwa Bapa itu adalah seluruh kepenuhan kealahan, Yesus yang adalah Anak Allah adalah seluruh kepenuhan kealahan. Artinya, Bapa dan Anak sama-sama memiliki seluruh kepenuhan kealahan. Dan Roh itu ada di dalam seluruh kepenuhan kealahan tersebut. Bapa dan Anak sama alamiahnya, yaitu alamiah keilahian. Sebab kata Godhead itu artinya keilahian, dan Roh itu ada di dalam seluruh kepenuhan dari keilahian Bapa dan Anak. Sebab memang Roh itu adalah rohnya Bapa dan rohnya Anak. Jelas sekali, pernyataan ini bukanlah tentang Trinitas. Apakah ada bukti lainnya? Ada. Mari kita baca bagian akhir dari manuskrip 21 ini, yang terdapat dalam paragraf 20, yang berkata, Allah tidak menerima Dr. Kellogg sebagai pekerjanya, kecuali dia sekarang memutuskan hubungan dengan setan. Pekerjaan itu tidak akan terhalang seperti yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, jika Dr. Kellogg adalah orang yang bertobat. Marilah, seruku, keluarlah dan berpisahlah dari dia dan rekan-rekannya yang telah dia ragi. Tahun 1903, Kellogg mengakui dia akhirnya percaya doktrin Trinitas, bahwa Allah itu terdiri dari 3 pribadi yang disebut God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Dan menurut Kellogg, Allah rohlah yang berada di semua benda seperti berada dalam pohon. Tahun 1903, 1904, dan 1906 berulang kali Nyonya White menghimbau untuk bertobat, karena setanlah yang berada di samping Kellogg memberikan pengaruhnya, dan itu sebabnya pikiran Kellogg gelap seperti Mesir. Dan dalam kutipan ini, Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa kalau Kellogg mau menjadi pekerja Allah, dia harus putuskan hubungan dengan setan. Apa artinya? Artinya, ajaran panteisme dan trinitasnya Kellogg adalah dari setan. Tidak heran Nyonya White berseru, marilah, keluarlah, dan berpisahlah dari Kellogg dan pengikut-pengikutnya. Semakin terbukti, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Nyonya White adalah anti-trinitas. Sebab Nyonya White berseru untuk keluar dari ajaran panteisme dan trinitasnya Kellogg dan berpisah dari mereka. Dan perhatikan 3 tahun kemudian, Nyonya White menuliskan hal yang berikut ini. Testimonies for the Church, volume 9, halaman 189, paragraf 3, yang berkata, biarlah mereka berterima kasih kepada Allah untuk rahmat-Nya yang berlipat ganda dan ramah seorang terhadap yang lain. Mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Perhatikan tulisan ini diterbitkan tahun 1909. Inilah Heavenly Trio atau trio surgawi dan atau Three Great Powers, 3 kuasa besar, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh, yaitu Roh Kristus. Dan memang Roh Kristus itulah Sang Penghibur yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Alfa Omega jilid 7 halaman 41 paragraf 3 menjelaskan. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus, harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Buku Kisah Para Rasul ini diterbitkan tahun 1911. Yaitu 4 tahun sebelum Nyonya White meninggal. Nyonya White tidak berubah. Dari tulisan ini, sungguh amat jelas bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya yang diberikan tidak terbatas pada zaman atau bangsa. Itu bisa menjadi bagian kita sekarang. Minta, maka kamu akan menerima. Kita akan mengalami pengalaman Pentakosta. Inilah yang diterima Nyonya White dari Yesus sebab roh nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan,
Nyonya White tidak berubah. Dia tetap anti-trinitas. Kapan perubahan terjadi? Sesudah Nyonya White meninggal. Bagaimana caranya? Masih ingat tentang Ibu June Rick yang bersaksi di awal pekabaran ini? Dia memberikan kisah berikut ini. During that time, not only the presidency, but he taught all of the theology students. Okay? Then men from the General Conference came to him and said, Ben, you are working too hard. We're going to relieve you of some of your duties. We will send a young man to teach your theology students, and that will take the burden off of you. So, okay, Ben went along with it, and this young man came and he began teaching our theology students. Well, it wasn't too long until some of the students who already had been taught by Wilkinson came to him and said, Dr. Wilkinson, there's something strange here. He doesn't seem to be teaching what we have always taught and what we believe. So it was very insidious, but some of these brighter young men were picking up that there was something wrong here. Well, Dr. Wilkinson did not walk in and confront this theologian. He just simply began watching the mail. Out in the hallway was kind of a pigeonhole. There was a pigeonhole where all of the mail of all the various teachers and everything was put in. So and the pigeonholes are open, they're not closed. So Wilkinson's watching this professor's mail, and one day this manila envelope comes in, and Wilkinson sees the return address coming from Georgetown University, and Wilkinson took that manila envelope into his office. He steamed it open, and he read its content. Of course, he was intrigued when he saw that address. When he opened it up, he found the instructions in there as to what this man was to teach the theology students for the next few weeks or the next month. So he was evidently getting monthly instructions as to what he was to teach. He was a plant, a He Jesuit was. plant. But what has often roused my curiosity, who were the men in the General Conference who saw to this man getting in? And I will get to that a little later. Okay. Anyhow, Wilkinson called this man into his office, and he put the mail in front of him. He said, I know who you are, I know why you are here, and I know where you come from. He said within the hour, the young man was gone. Never saw him again. Diceritakan bahwa Dr. Benjamin Wilkinson terpilih menjadi rektor perguruan tinggi Advent yang bernama Washington Missionary College. Benjamin tidak hanya menjadi rektor, tetapi juga guru teologi. Kemudian seseorang dari GC datang kepada dia berkata, Ben, kamu bekerja terlalu keras, dan kami akan meringankan pekerjaanmu dengan menugaskan seorang pemuda untuk mengajar mahasiswa teologiamu. Dr. Benjamin setuju, dan mulailah sang pemuda mengajar teologi di sekolah tersebut. Tidak lama kemudian, siswa-siswa yang pernah diajar oleh Dr. Wilkinson datang kepada dia dan berkata, Dr. Wilkinson, sesuatu yang aneh terjadi. Pemuda itu tidak mengajarkan apa yang kita yakini. Jadi meski caranya tersembunyi, namun para siswa tersebut dapat merasakan. Dr. Wilkinson tidak mengkonfrontasi sang guru muda tersebut, tetapi mengamati surat-surat yang diterima sang pemuda. Pada zaman itu, kotak surat di kampus tersedia untuk para dosen terbuat dari kotak-kotak kecil pada dinding dan tidak ada tutupnya. Dr. Wilkinson secara khusus mengamati kotak pos sang profesor muda itu. Nah, suatu kali datanglah sebuah amplop manila dan Dr. Wilkinson dapati bahwa amplop tersebut datang dari Georgetown University. Dr. Wilkinson kemudian ambil amplop tersebut, dia buka dengan cara diuap supaya jangan rusak, dan dia baca isinya. Dia dapati isinya adalah instruksi akan hal-hal yang perlu diajarkan kepada mahasiswa teologi untuk beberapa minggu atau bulan ke depan. Jadi, sepertinya sang profesor muda menerima instruksi setiap bulan akan apa yang harus dia ajar.
Dr. Wilkinson lalu panggil pemuda tersebut dan berkata, "Saya tahu siapa kamu dan saya tahu dari mana kamu berasal." Dalam waktu singkat, pemuda itu pergi dan tidak pernah kelihatan lagi. Bagi yang sudah belajar, masih ingat tentang Georgetown University? Georgetown University adalah sekolah milik Jesuit dan universitas Jesuit yang pertama dan tertua di Amerika Serikat. Dan tahun lalu, Georgetown University melakukan wawancara terhadap Dr. Gannon Diop, Direktur Urusan Publik dan Kebebasan Beragama dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia. Dalam wawancara tersebut, Dr. Diop menyatakan, "Kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas." Ini adalah pernyataan resmi dari pejabat resmi Gereja Advent sedunia. Artinya, apa yang Dr. Diop jelaskan tentang Allah Trinitas Gereja Advent sama dengan Allah Trinitas Gereja Katolik. Bukankah ini semua fakta-fakta yang menarik? Mengapa dari dulu Georgetown University tertarik dengan Gereja Advent? Bahkan coba menyusupkan dosen teologianya dan yang menyusupkan adalah pejabat GC. Dan sampai sekarang mereka masih menjalin hubungan dengan pejabat GC. Ingat, Nyonya White berkata, "Aku katakan kepadamu sekarang bahwa ketika saya diistirahatkan, perubahan-perubahan besar akan terjadi." Ingat, berdasarkan penjelasan sejarawan resmi Gereja Advent yang sekarang ini, bahwa Gereja Advent pada awalnya adalah gereja anti-trinitas, dan tetap demikian 52 tahun lebih. Kemudian, menurut sejarawan Gereja Advent juga bahwa Nyonya White telah berubah menjadi Trinitas tahun 1898. Nah, Nyonya White meninggal tahun 1915. Nah, jika Nyonya White katakan setelah dia meninggal akan terjadi perubahan besar apa yang terjadi setelah dia mati? Apakah perubahan menjadi anti-trinitas? Tentu tidak, karena awalnya sudah pernah anti-trinitas. Lalu, apakah perubahan besar itu menjadi trinitas? Tentu juga tidak, karena sudah trinitas. Inilah keanehan yang terjadi jika kita kaji semua pernyataan resmi dari sejarawan Gereja Advent yang sekarang ini. Namun dari bukti-bukti yang tertulis dari surat, manuskrip, dan tulisan roh nubuat, jelas bahwa Gereja Advent dari awalnya anti-trinitas, dan Nyonya White adalah tetap anti-trinitas sampai dia mati. Karenanya, perubahan besar yang terjadi yang dimaksudkan Nyonya White adalah perubahan dari anti-trinitas menjadi trinitas. Dan hal ini diakui oleh salah satu sejarawan Gereja Advent yang sekarang ini, yang bernama Merlin D. Bird. Dia berkata, "Perkembangan doktrin Trinitas menunjukkan bahwa kadang-kadang perubahan doktrinal membutuhkan berlalunya generasi sebelumnya. Bagi orang Advent hari ke-7 butuh lebih dari 50 tahun untuk doktrin Trinitas menjadi baku." Jadi, menurut sejarawan Gereja Advent, lebih dari 50 tahun para pionir kita, termasuk Nyonya White, tidak percaya Trinitas. Dan sesuai perkataan Merlin, membutuhkan berlalunya mereka, atau kematian para pionir. Jadi mati dulu para pionir, baru akhirnya Gereja Advent menerima doktrin Trinitas. Inilah yang Merlin sampaikan. Inilah kegenapan perkataan Nyonya White sebelum dia meninggal, bahwa akan ada perubahan besar setelah Nyonya White meninggal. Dan terbukti. Apakah seruan Nyonya White? Kita baca kembali manuskrip 21 tahun 1906 paragraf 20 yang berkata, "Allah tidak menerima Dr. Kellogg sebagai pekerjanya kecuali dia sekarang memutuskan hubungan dengan setan." Itu sebabnya Nyonya White berseru, "Marilah, keluarlah dan berpisahlah dari dia dan rekan-rekannya yang telah dia ragi." Panggilan yang sama tetap berlaku sampai sekarang. Nyonya White panggil keluar dan berpisah dari Trinitas, karena itu dari setan. Inilah pelajaran sebenarnya dari pengalaman Kellogg. Sebab The Living Temple adalah alfanya dan omeganya lebih mematikan. Alfanya mengandung unsur Trinitas, maka omeganya sudah pasti Trinitas. Tidak heran Nyonya White gemetar, sebab ajaran setan ini telah berhasil menyusup dan mematikan. Masih ingat Pendeta Judd Lake?
Dia berkata bahwa kaum anti-Trinitas tidak akan mendapatkan kedamaian di dalam gereja Advent, karena gereja Advent akan lawan. Bukankah roh ini serupa dengan rohnya Kellogg? Semua yang menentang dianggapnya musuh. Because of the church's position today, its strong position, we're never going to change. We've been through a century and a half of evolution. And we've come to this very strong position, this biblical position that I've articulated to you today in our fundamental beliefs. We're never going to change. We're never going back. We're never going back to where the pioneers were at the beginning of the movement regarding their teaching on the Trinity. You're never going to find peace here. We'll fight you. Saudara sekalian, kami giat mengabarkan kebenaran tentang Allah Bapa dan Anaknya dan menolak Trinitas bukan karena kami hendak mengubah organisasi gereja Advent. Oh, sama sekali tidak. Kami sadar gereja Advent tidak mungkin berubah lagi, sama seperti bangsa Israel sudah tidak bisa berubah lagi. Sebab Israel telah membunuh anak Allah, dan hal yang sama doktrin Trinitas telah lakukan, yaitu dengan menolak Yesus sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Tetapi orang-orang yang di dalam gereja Adventlah yang kami jangkau, karena mereka masih bisa berubah. Umat di dalam gereja Advent masih ada yang bisa bertobat dan sudah ada. Karenanya kami giat kabarkan kebenaran ini. Sebab jiwa-jiwalah yang kami jangkau dan bukan organisasi. Yesus mati bagi jiwa-jiwa dan bukan bagi organisasi. Saudara sekalian, meskipun Nyonya White memanggil keluar dan berpisah, tetapi kami masih Advent, yaitu umat-umat yang percaya Yesus datang segera, dan memang Dia akan datang segera. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, apakah pilihan saudara? Kami berdoa agar saudara keluar dan tinggalkan Trinitas dan berbalik kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan kepada Anaknya Yesus Kristus. Sebab mengenal Bapa dan Anak adalah hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.